Kajian nasab ini adalah digerakkan oleh pembegal nasab. Ada lagi yang menuduh PKI. Wah, ini bagaimana nih? Ini orang sumpek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AA DJ. Podcast menarik di Pada Suka TV. Mas Yusuf Mars yang membahas tentang fenomena para muhibbin sekarang ini ya. Nah, memang ketika melihat kenyataannya sekarang ini, para muhibbin ini banyak yang kebingungan. Banyak yang sudah mulai oleng terkait kajian Kiai Imad yang sampai saat ini terus eksis ya. Sejauh tesis Kiai Imad tidak bisa dijawab, kalau kita merujuknya pada 12 pertanyaan Kiai Imad. Karena itu adalah pertanyaan pokok yang bisa mengkonfirmasi bahwa nasab Habib Ba'alawi itu sahih tersambung kepada Rasulullah SAW. Namun ketika 12 pertanyaan tersebut ini tidak dijawab oleh para Habib Ba'alawi, berarti fik memang bahwa tesis Kiai Imad itu menempati pada posisi yang benar. Ya memang kenyataan ini sudah lama ya, cuman sekarang kita terus memberikan edukasi, terus memberikan suara, harapannya agar sadar bahwa nasab Habib Ba'alawi itu tidak bisa terus-terusan dikatakan sahih, dikatakan sah sebagai dzurriyyah Rasulullah. Tetapi di sini kita harus sadar dan ikhlas menerima keadaan ini, bahwa kita tetap bahwa seperti yang dikatakan oleh Kiai Imad, dalam konteks polemik ini kita membicarakan tentang pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi, bukan masalah lainnya ya. Jangan dilarikan ke bahwa Habib itu juga banyak yang alim, juga kiai-kiai kita juga punya banyak sanad kepada Habib. Itu hal lain. Ini masalahnya tentang pengakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suka TV, saya Yusuf Mars berkunjung ke Bos Rawon Bidadari dan Bos Sambal ikan peda bidadari. Iya, ini ada promo September Ceria. September Ceria. Jadi saya akan membahas ini persoalan nasab nih. Iya. Persoalan nasab, polemik nasab Ba'alawi. Ternyata setelah saya rasa-rasa ini seperti pedasnya sambal ikan peda Bidadari. Luar biasa. Tadi sambal itu Mas Yusuf, tobat sambal dulu. Kiai Zainuddin MZ itu kan pernah ceramah. Iya. Jangan tobat sambal. Kenapa? Tobat sambal itu dia itu aduh pedes kapok. Tapi besok cari sambal lagi. Sama urusan nasab itu seperti itu. Iya. Udah nggak bahas nasab deh. Nanti memecah belah umat. Besok, tapi begitu lihat ada WA group. WA group, terus ada materi-materi baru yang membuat orang itu semakin yakin dan percaya, akhirnya belajar lagi. Jadi kalau berkaitan nasab ini bukan polemik saya. Iya. Saya tidak menyebut polemik, saya tidak menyebut ini ada pembegal nasab, tidak. Tapi ini adalah mencerahkan dan mencerdaskan. Iya. Hingga melihat dari sudut pandang mana. Iya. Akan merasa stres kalau sudut pandangnya orang ini yang dikritisi ini takut kehilangan, takut nasabnya terbongkar. Terungkap, takut nasabnya terungkap. Nah, ini orang yang kategori akan mengalami kesumpekan, kesetresan. Tapi kalau orang yang kan banyak tuh Habib-habib yang baik-baik itu ya biasa-biasa aja nanggapinya. Tapi kan juga ada yang Habib kebakaran jenggot sampai memprovokasi. Kalau kan kayak gitu-gitu itu kan saya lucu gitu loh. Termasuk kemarin kasusnya ada di Kerawang. Nah, terus kemudian di mana lagi tuh? Nah, Kerawang sampai ada pengikut-pengikut yang menganiaya Kiai NU yang diduga Kiai tersebut itu
dapat membuat gurunya itu kebakaran jenggot atau kehilangan gelar itu, sehingga akhirnya membabi buta dan akhirnya ya dia harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Baik, memang kajian nasab Kiai Imad ini pedas seperti pedasnya sambal ikan peda bidadari. Baik, ya pedasnya kenapa? Karena kajian nasab Kiai Imad sampai sekarang itu masih terus ongoing itu ke masyarakat bawah. Alih-alih berhenti, ini secara nasional ramai di medsos, kemudian juga langsung sekarang itu ke daerah-daerah. Saya kemarin Kiai Imad lihat ada di Banyumas, kemudian di Kebumen, terus di mana lagi itu? Itu juga tentang nasab. Tentang nasab. Nah, ini ada pertanyaan justru ini menarik ini dalam pidato Kiai Imad mengatakan bahwa saya ini karena dibuka tanya jawab ya. Nah, kemudian para peserta ya, atau para hadirin ada yang menyatakan saya adalah seorang muhibbin. Nah, saya sekarang posisinya bingung. Jadi saya harus bersikap apa? Nah, ini fenomena-fenomena ini. Iya, betul. Nah, menurut Anda ini bagaimana nih? Ya, fenomena tentang nasab memang berdasarkan saya melihat sekarang ini, saya rajin melihat kadang malam, terutama podcastnya Pada Suka ini memang original, mendatangkan narasumber yang kredibel, yang Rumel Abbas juga pernah didatangkan kan itu. Antara yang pro dan kontra itu bagus, sama seperti Bang Haji Roma Irama. Makanya saya tidak setuju ketika Roma Irama dituduh difitnah sebagai ahli nasab. Keliru. Waktu saya datang ke Bang Haji Roma Irama, Bang Haji Roma Irama itu hanya seperti Mas Yusuf ini. Dia menghadirkan si fulan yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Dia juga menghadirkan yang mendukung nasab Ba'alawi. Jadi dia itu, nah ketika ini dihadirkan kedua belah pihak, Omai Rama terpanggil gitu loh. Menurut Bang Haji Roma Irama, kok yang mendekati kebenaran itu yang mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Makanya terpanggil lah. Karena Bang Haji Roma Irama ini kan juga banyak berteman ya dengan para habaib itu. Bersahabat di pilkada, di pilpres. Beliau itu sering bertemu dengan kelompok habaib tersebut. Nah, inilah hebatnya Bang Haji Roma Irama. Saya tetap berteman dengan antum. Tapi kalau urusan nasab, urusan antum ngaku dzurriyyahnya Rasulullah, nanti dulu. Nah, itu loh kerennya Roma Irama. Dan itu patut kita contoh. Nah, di NU itu kita tetap menghormati. Walaupun Habib misalnya yang katanya Yai Imaduddin, yang katanya Yai Said kan bilang, selama belum ada yang mampu menjawab tesisnya, kajiannya Yai Imad, maka Yai Imad masih dalam posisi kebenaran. Pesannya, posisi kajian Kiai Imad benar. Posisi Yai Imad benar. Sebelum ada yang merungkatkan. Katanya Yai Said, monggo silakan. Kalau sampean Bib Rizik, Ye Bahar, Bib Taufik punya bukti-bukti yang bisa mematahkan kajiannya Yai Imad, silakan disampaikan. Nggak perlu marah-marah. Itu loh NU itu begitu. Jadi pedas menyengat tetap besok juga makan sambal peda lagi. Itulah gitu, polemik nasab. Betul itu. Nah, jadi Mas Yusuf memang menarik ya. Saya dulu sering pernah jadi EO, pernah jadi panitia, pernah berbicara mewakili majelisnya habaib. Dulu saya begitu karena kita nggak tahu waktu itu. Terus apakah ketika kita tahu terus kita benci sama mereka? Tidak. Kenapa? Karena mereka ini mengaku menjadi dzurriyyahnya
baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan keterangan bapaknya, kakeknya, mbahnya, kan itu. Iya. Kalau Yai Imad itu mengkaji betul, kan itu kan, anu betul kitab sezaman apa enggak, terus benarkah Ubaidillah yang menjadi sandaran, yang menjadi nenek moyangnya Habib-Habib di Indonesia ini benar enggak cucunya Ahmad bin Isa. Nah itu harus dibuktikan, nggak perlu marah-marah, nggak perlu memfitnah, memframing, menuduh ini ulah komunis, ini pembegal nasab, ini tujuannya memecah belah. Nggak ada, itu nggak ada. Ini masalah ilmu, ini masalah pengetahuan. Oke. Gitu. Jadi Anda tidak setuju bahwa kajian nasab ini adalah digerakkan oleh pembegal nasab. Ada lagi yang menuduh PKI. Wah, ini bagaimana nih? Ini orang sumpek. Orang yang ngomong bahwa Yai Imad atau kiai-kiai lainnya yang mencerahkan, yang mencerdaskan, terus dituduh dia pembegal nasab, dia terafiliasi dengan partai zaman dulu misalnya, PKI, ini menyesatkan. Berarti ini orang nggak pinter, berarti orang ini nggak alim. Karena orang kalau alim, Mas Yusuf, ya cukup dia menyampaikan kebenaran. Apa? Buktinya apa? Kalau sampean cucunya Rasulullah, nasabnya dari mana, sampaikan itu. Buktinya apa? Manuskripnya apa? Nah itu kan ada Profesor Manahem Ali juga tidak percaya. Terus Dokter Sugeng tes DNA, terakhir itu tes DNA. Iya. Nah yang lucu, kemarin lah tes DNA. Yang lucunya lagi kan gini Mas Yusuf. Dulu ada seorang imam, imam besar ngomong. Waktu itu memang rame Habib-Habib palsu. Sebelum Yai Imad. Nah dia ditanya lah di pengajian itu. Nah imam besar ini ngomong, gampang kok sekarang ini kalau ingin mengetahui Habib mana asli mana palsu, gampang. Bisa tes rambut, kan ada tuh rambutnya Rasulullah, bisa tes DNA, kan itu. Ini belum ada Yai Imad. Begitu Yai Imad itu ada, kiai-kiai lainnya muncul, youtuber kiai-kiai kampung, ustadz-ustadz kampung, terutama dari Nahdien ini muncul, guru gembul muncul. Disuruh tes DNA, pada takut semua, sehingga sampai ada fatwa haram tes DNA itu. Menantunya ngomong seperti itulah, akhirnya ya kebingungan sendirilah imam besar ini, gimana ini, dulu saya ngomong supaya tes DNA, tes rambut. Nah sekarang karena mereka takut, kemarin kan sampai itu Habib Agus tuh kan tes DNA, hasilnya sudah G, hasilnya G, udah G ngeyel lagi. Ya Allah, memang kalau bukan durian Nabi terus sampean nggak bisa masuk surga, kan enggak. Ukurannya kan kemuliaan itu takwa, ketakwaan. Betul, itu yang katanya Mas Yusuf tadi, jangan melihat dari zat. Memang polemik nasab ini, persoalan nasab ini, saya kira, kita kira ini Pilpres usai sudah selesai. Ternyata ketika Pilpres usai, ini tambah naik eskalasinya. Ini luar biasa. Karena apa? Semua orang mengkaji, semua orang penasaran, sampai arus bawah itu ketika Kiai Imad ke bawah itu ya, pengajian-pengajian langsung bertanya, benar nggak kajiannya? Terus kemudian apakah sudah koordinasi dengan Robito? Apakah sudah melakukan dialog dengan Robito? Dan persoalan-persoalan di bawah itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar nasab habaib. Kayaknya ini menjadi PR nih. Dan ini prediksi saya, persoalan nasab ini tidak akan selesai ini dalam jangka pendek. Nggak akan selesai sampai nanti imam besar ada atau tiada, persoalan nasab ini akan terus berjalan sampai menemukan yang namanya kejujuran. Kan itu. Betul. Ada kelompok yang memang mengandalkan, terus udah kadung jualan kakek ana kakek antum Rasulullah. Nah, ini tersandra itu. Ada juga Habib yang Anafi, walaupun misalnya ana bukan durya Rasulullah, nggak ada masalah gitu, kita tetap seperti biasa. Nah ini ada, saya nemukan Habib di Bangil yang jualan kayak jualan martabak, jualan khoyir orangnya. Memang dia nggak pernah ceramah ke sana kemari jualan nasab, nggak pernah. Jadi masih banyak Habib yang baik, juga
yang jelek-jelek ini yang menjadi bumerang akhirnya. Ya, akhirnya ya, masyarakat menjadi penasaran, harusnya dijawab dengan ilmu, kok ini dijawab dengan marah-marah, dengan fitnah, dengan makian, dengan hinaan. Nah, ini keliru. Ilmu ya dijawab ilmu, kajian dijawab kajian, manuskrip dijawab manuskrip. Baik, ini saya jadi teringat Guru Gembul bahwa polemik nasab itu tidak akan berakhir ketika satu sama lain menampilkan sebuah kajian-kajian atau fakta-fakta. Katakan dari Kiai Imad mengatakan mana manuskripnya atau fakta-fakta sejarah, kemudian dari Robito juga sama, atau dari pihak yang kontra terhadap Kiai Imad. Ternyata ini analisis Guru Gembul ini tidak akan menyelesaikan masalah, karena di bawah itu akan melihat bagaimana praktik atau akhlak yang diimplementasikan oleh seorang Habib ketika berada di masyarakat. Apakah mencerminkan akhlak Rasulullah atau tidak? Nah, itu sebetulnya jauh lebih penting. Iya, betul. Ini Anda setuju ini? Kalau dulu kan nggak ada yang ngoreksi nih tentang nasab. Bahkan mulai zamannya Mbah Hasyim Asy'ari terus sampai Gus Dur, sampai kan nggak ada tuh yang ngoreksi. Nah, sekarang muncul yang ngoreksi. Kebetulan bukti-buktinya lengkap karena memang sekarang ini kan ada grup WA, Mas Yusuf. Ada medsos, ada TikTok, ada YouTube. Jadi kadang-kadang gini, kenapa dulu zaman Mbah Hasyim memang beda zamannya. Jadi nggak seramai. Dulu kan mau perbedaan itu siarnya di mana. Kalau sekarang pidato di YouTube-nya pada suka aja, sudah bisa dilihat bukan hanya Indonesia, tapi sudah dunia gitu loh. Betul ya. Itu alasannya kenapa zaman Mbah Hasyim, zaman Mbah Kiai Sepuh itu kok menerima tentang kitab-kitabnya Ba'alawi kan gitu kan. Nggak bisa dibandingkan dengan kemunculan Kiai Imad dan kiai-kiai lainnya dengan kiai yang dulu. Nah, karena eranya memang berbeda. Sekarang ada tes DNA dan lain-lain seperti itu. Nah, yang penting poinnya Mas Yusuf, perbedaan ini adalah mencerdaskan sebenarnya. Jangan menjadi sebuah disintegrasi bangsa. Kalaupun misalnya nih ada Habib yang sudah baik nih, saya sudah baik, terus ternyata misalnya kelompok ini sudah ngaku deh, wes sudah saya bukan duriannya Nabi, terus apakah kita putus silaturahmi? Enggak. Tetap silaturahmi tetap terjalin dengan baik. Kenapa yang dimasalahkan kok bukan cucunya Nabi Dawud, Nabi Yusuf, kok Nabi Muhammad kan itu kan? Karena memang ini manusia istimewa, jadi Yai Imad juga ingin menjaga marwah Rasulullah, karena bukan turunane, ojo ngaku turunane kan itu. Oke.